Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'd. Paduka bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, para alim ulama, tuan-tuan guru, pemuka masyarakat, pemuka agama, ketua BKM beserta segenap unsur pengurus, pembina remaja Musholla Al-Hidayah, ketua remaja beserta segenap unsur pengurus, panitia pelaksana, semua kita yang berhadir, rahimakumullah yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, saat dan detik ketika ini, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat. Karena orang-orang yang beriman itu mereka yang memanfaatkan kehidupan yang Allah berikan untuk menggapai dan meraih pengampunannya. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam hari ini, atau mungkin yang berencana hadir pada malam hari ini, atau kemungkinan orang yang hampir-hampir hadir pada malam hari ini, semua diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari kemudian kelak nanti. Karena kalau bicara tentang syafaah ini adalah doanya Rasul. Karena satu-satunya yang diizinkan untuk berdoa pada kehidupan ukhrawi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntunglah kita yang nantinya diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Kemudian Rasul berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Alhamdulillah, remaja Musholla Al-Hidayah sangat luar biasa. Sampai-sampai ketua panitia dan ketua remaja dihandle oleh satu orang. Ceramahnya pun berapi-api. Alhamdulillah. Cuman kalau saya bisa kasih saran, sebenarnya pertemuan saya yang pertama kemarin ingin saya sampaikan, tapi saya tak sampai hati. Tapi malam ini harus saya sampaikan. Kamu robah singkatan remaja kamu. Remah pula. Ini remah ini kan sisa makanan. Ya, agak tak sedap menyingkatnya. Ya, buat Ikrimah. Ikatan remaja-remaji Musholla Al-Hidayah. Itu lebih indah. Kalau remah
Tahulah kamu rimah ya kan. Itu jadi itu sekedar hanya masukan saja. Tapi kalau sudah disolatkan pula, ditawajuhkan pula, namun tu lanjutkanlah. Antanan sudah ditabalkan ya pula ya kan. Pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada prinsipnya peringatan ini pertama dilaksanakan pada masa Salahuddin Yusuf Al-Ayyub. Kenapa diperingati? Karena Salahuddin Yusuf Al-Ayyub melihat pada masa itu semangat jihad umat sudah semakin menurun. Lalu Salahuddin berpikir, aduh kira-kira nan salah. Lobet ni api, lomah baterai begitu. Maka dibuatlah peringatan Maulid yang pertama pada saat itu. Bayangkan, dipotong kambing sebanyak 40 ekor. Ini malam ini berapa ekor kambing dan tumbang? Tahan. Dibuatlah acara. Acara sembara memanah. Dibuat acara sembara memacu kuda. Bahkan termasuklah menulis riwayat Nabi Muhammad. Maka saat itu yang menjadi pemenang Imam Ja'far Al-Marjanji. Itulah yang dibaca oleh Ustaz Jamal, dikenal dengan rawi. Mengapa dibilang rawi? Karena di situ menceritakan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai kepada perjuangan hingga wafatnya Rasul. Tak ada satupun yang tertinggal. Cuman belakangan ini kita mengatakan kitab itu kitab berjanji. Nama pengarangnya berjanji. Datang orang Tanjung Balai ini diubah pula. Maksanji. Tahu Ustaz menyengkut? Baca maksanji itu baca. Cocok. Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashuril aqwalil marwiyah. Genaplah usia Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Wafatlah ayahnya di kota Madinah yang bernama Abdullah. Berarti Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan sudah dalam keadaan yatim. Sehingga lewat memperingati Maulid Nabi ada pesan khusus bagi kita untuk bagaimana mengasihi, menyayangi, menyantuni para anak-anak yatim. Karena Rasul mengatakan, ana abal yatama, aku adalah ayah dari anak-anak yatim. Maka siapa yang menghardi anak yatim, siapa yang menyakiti anak yatim, hakikatnya dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita membaca ayat Allah, maka ranking pertama pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Di ranking pertama Allah urutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka merekalah orang-orang yang menghardi anak-anak yatim. Jangan bilang peringatan Maulid ini peringatan sia-sia. Mengingatkan kembali kepada kita
bahwa ada pesan-pesan khusus, ada untayan-untayan hikmah untuk dapat kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Man kadang-kadang anak yatim ini disepelekan pula. Sepele. Kalau undangan pesta dan diundang pula tak ketampungan. Dari mulai wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD, anggota dewan, kemudian camat, lurah, kepling paling kocik. Sudah diundanglah, masuk pula koordinator rusunawa, diundang. Kemudian diundang juga anak yatim. Kemudian secara kebetulan ada takdir Allah, bersamaan datangnya Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekretaris Daerah, bersamaan datangnya dengan anak-anak yatim. Namun tak kutanya kamu cik, nama mana duluan kita sambut? Jujurlah padaku, jangan ada dusta di antara kita. Pasti jawabannya yang kita sambut dengan berdiri, pastilah para orang-orang yang terhormat. Ada satu yang kita lupakan, wali kota, wakil wali kota, presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat negara. Tanpa kita hormati, mereka sudah mendapat tempat kehormatan. Tapi kalau orang miskin, kalau bukan kita yang menghormati, lalu apa yang kita harapkan untuk menghormati dan mengangkat derajat mereka? Jangan sampai kita dikelompokkan kepada golongan orang-orang munafik. Anak yatim datang, situ kau ya, situ ya, situ dulu. Pakai orang tua. Padahal doa mereka ini luar biasa. Anak yatim mungkin tak pandai berdoa, dia hanya bisa mengucapkan kalimat amin, tapi aminnya dapat menggoncang aras. Doa kita belum tentu, walau berbanyak syair kita ucapkan dalam doa. Itu hikmah yang pertama. Baru kita sampai ke tema kamu nih ya. Merubah karakter menjadi generasi yang Islam. Bakti belum Islami lah kamu nih ya. Emang kalau ketua nih pula, memang cocok lah kau ketua panitia, ketua remaja, ketua hidangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seiring dengan perjalanan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin. Maka disebut pula saat itu dinamakan tahun gajah, karena kebetulan saat kelahiran Nabi ada serombongan tentara bergajah di bawah pimpinan Abrahah, seorang gubernur Yaman yang merasa cemburu, yang merasa dengki karena saat itu Ka'bah sering didatangi. Maka dibuat intel. Coba tengok dulu Mekah tu. Mengapa saya nanti didatangi orang? Apa yang istimewa di sini? Maka oleh Telek Sandi, intel bahasa sekarang melapor, wahai gubernur, di sana rupanya ada bangunan Ka'bah yang mereka menganggap di situ ada nilai keberkahan, sesuatu bangunan yang sangat unik sehingga orang banyak berbondong-bondong mendatangi Ka'bah. Sampai sekarang, walaupun 2 tahun sudah tak berangkat lagi orang ke Mekah karena lockdown. Karena lockdown. Habis itu smackdown. 2 tahun tak berangkat. Banyak nasudi udah gara-gara tak ke Mekah. Ada banyak udah kena upah-upah tak jadi. Udah kena upah-upah. Ada sik nama nasi tak jadi.
Itulah takdir, kudrah dan iradah Allah. Nah, kalau begitu buat bangunan yang paling indah di Yaman ini, dibuat satu bangunan, tapi tak dilirik orang juga. Akhirnya apa? Kalau begitu kita hancurkan itu Ka'bah. Wah, sudah pula pakai pasukan gajah, bukan main-main. Begitu hendak sampai ke Ka'bah, gajah yang mulanya menghadap ke Ka'bah putar 180 derajat, membalik. Datang si Abrahah ini pula, didompang gajah, dicucuk, tak juga mau, tunduk, tak bangkit, dipijak, tetap tak bangkit. Begitu diputar, diarahkan membelahi Ka'bah, gajah bangkit, diputar lagi menghadap Ka'bah, gajah terduduk. Saat itulah Abrahah panik, lalu Allah tambah kepanikannya. Ingat, umat Islam tidak boleh panik. Setiap panik Allah akan tambah kepanikan kita, sebagaimana Allah menambahkan kepanikan Abrahah. Belum lagi selesai paniknya Abrahah terhadap gajah yang udah terlatih, tapi begitu dihadapkan ke Ka'bah, duduk terjatuh, tiba-tiba Allah datangkan bala tentaranya. Ini yang Allah abadikan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, diutus burung ababil. Arti ababil itu, anakku, burung berbondong-bondong. Bukan namanya itu, bukan nama burung si ababil, tapi karena datangnya berbondong-bondong. Tapi kalau ada nampak kamu besok di langit dan burung berbondong-bondong, hati-hati. Mana tahu dibekali dia dengan 3 biji batu yang bersumber dari neraka. 2 ditaruh di cakar, 1 di paruh. Kemudian dilemparkan. Setiap dilemparkan dari kepala tembus ke belakang. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka bagaikan daun-daun kering, anai-anai yang tak bermakna. Allah menyelamatkan Ka'bah, asbab kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk peradaban. Di kita memperingati Maulid Nabi ini untuk menyelamatkan peradaban, termasuk peradaban di kota Tanjung Balai, peradaban yang tentunya bermuara kepada akhlak, peradaban yang bermuara kepada kebaikan, peradaban yang bermuara kepada nilai-nilai agama. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki agama tapi tidak menunjukkan sikap orang yang beragama. Kita mengaku Islam, wa ana minal muslimin, 5 kali sehari semalam. Wa ana minal muslimin, aku adalah orang-orang Islam. Maka apa yang Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Ahyina bil iman wa amitsna bil iman, hidup dalam keadaan beriman, mati pun dalam keadaan beriman. Itu konsep. Jadi kita selamatkan peradaban. Ini kini peradaban sudah mulai hilang. Apa yang sudah hilang di Tanjung Balai ini? Haya, budaya malu. Budaya malu. Banyak orang sekarang dan sudah tak malu. Kalau dulu asalkan sudah terahim, ada lagi terahim di kita nih. Ada. Arhamar rahimin irhamna. Biasanya Tanjung Balai di subuh terbangun awak segar subuh tu. Waktu menantarahin tu nama ngantuk-ngantuk jadi. Tapi so ada didengar, itulah barokah. Arhamar rahimin irhamna. Assalatu wassalamu alaih. Tak bangun lah mak-mak. Apa duluan dibuka ibu kalau tak bangun dulu waktu subuh? Tengok oma-oma awak dulu dan dibukanya jendela.
Allahumma ftah li abwab rahmah, Allahumma ftah alaina abwab ni'mah, Allahumma ftah alaina abwab rizki halalan thayyibah wal mubarakah. Dibukalah dulu jendela. Aku pernah kutanya, Umi, mengapa jendela dibuka? Mengapa tak pintu? Ini masih subuh. Kalaupun ada orang gila, tak mungkin dia melompat dari jendela. Tapi di sana ada keberkahan, muncul angin segar. Kita nikmati nikmat Allah itu luar biasa. Mungkin mana ada lagi? Tentu kawan putih bangun pun jam 7. Menawan buka lagi. Itu makanya siapa yang tidak pintar bangun pada waktu subuh. Kalau dia jam 7 ke ogak lah. Ogak balampu, membodoh. Hendak sekolah pergi mandi ditanya tu. Hendak joko ku mandikan banyak temun. Golak kaya. Betul itu kuasa. Bayangkan itu. Awak dulu teringat aku bayadah mendiang almarhumah omaku. Selesai sholat subuh, latihan pernapasan, mengombu sapi pakai bulu. Mengambil air ke sungai karena belum ada dulu air pet. Kini ada juga yo, tapi tak juga hidup. Nah begitu sudah rezeki jangan dibuat. Tahankanlah. Kalau dulu memang mengambil air ke sungai, karena di sungai itu juga airnya masih steril. Sekarang tata jamah lagi sungai. Oh, tidak diambil sungai ke tengah, molen lewat. Bahanyutan segala-galanya. Cuma lagi itulah sungai, itulah air yang selalu ikhlas. Dia tidak pernah mengeluh apapun yang dibebankan kepadanya. Dia ikhlas menghantarkan penumpangnya sampai kepada tujuan. Dia tidak pernah melihat yang menumpanginya apa. Ondak molen, ondak bangke, ondak perahu, ondak tikar, ondak sonduk, apapun yang menumpanginya, dia akan hantarkan ke hilir, dia hantarkan ke hulu. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah resah, karena dia tahu apapun yang dibebankan Allah kepadanya, inilah yang terbaik untuk mendapatkan darajat. Tapi ingat, sekali sungai mengamuk, Aceh tsunami, itu masih perempuan yang datang. Kalau sempat laki-laki Sunarman, mata tambah kaca. Ini sebuah gambaran betapa ikhlasnya air itu mengalir. Dia datang, awak tak tahu diri. Akhirnya kita juga sendiri yang sengsara. Maka kalau hari ini kita merasa sengsara, merasa resah, merasa gelisah, merasa serba salah, ini sudah janji Allah, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di laut dan di darat itulah tangan manusia. Kadang-kadang mengeluh, cuma ni apa? Cuma lah, berikannya, bagi itulah. Berapa hari di laut? 12 malam lah. Wah, udah banyak duit pulang 30. Tak hutang lah ini. Aku pulang pun tak berani kau pikir. Mengapa? Lain-lain capek laut, lain-lain kangkung tumbuh awak. Wah, udah 30.000 lah aku bawa. Beribadahnya di laut tu. Dan beribadah juga. Nanti tidur juga. Ini penyakit. Nah, jadi maka dalam kaitan ini, bagaimana kita memahami bahwa peradaban harus dikembalikan, munculkan kembali budaya malu. Karena yang dapat merusak amal ibadah pun, kata Rasulullah, qillatul haya, sudah semakin sedikit rasa malu. Wah, lagi adukin pala malu manusia. Kalau dulu masuk kau, masuk. Walaupun kau tak solat, jangan pala kau tunjukkan di muka orang kau tak solat. Kalau kini dapat tentu kawan. Ada ikut tengok satu top lewat kamu dan ke sana. Ada tempat kutek ke sana, karaoke. Hakik berjoget-joget,
nembaroke berjilbab, oma-oma kawannya apa-apa, sambil berjoget-joget nyanyi duet, yang ku sayang padamu. Kenapa Ustaz tahu? Untuk aku spesial mendengarnya. Titik patut orang tuaku. Bayangkan, sudah kehilangan rasa malu, sudah tidak peduli lagi dengan usia, tidak lagi mengerti dengan status jabatannya. Kenapa? Yang dia pikirkan hanyalah kesenangan-kesenangan sesaat, karena telah diracuni dengan penyakit hubbud dunia, cinta kepada dunia secara berlebihan. Yang penting happy. Aku tak peduli sama orang. Ada pula bahasanya, kau tak ku ganggu. Jangan kau ganggu aku. Memang secara syariatnya kau tak mengganggu, tapi hakikatnya kau telah mengganggu generasi-generasi kita. Jadinya kalau kita ditampil dengan contoh-contoh yang tidak baik. Makanya ada istilah, kalau ayah koncing berdiri, anak berlari-lari. Maksudnya apa? Anak akan mengikut dan lebih parah dibandingkan orang tuanya. Maka kita nak jadi orang tua ni bukan main-main. Aku tadi sampai tertegun, aku mendengar arahan dan bimbingan dari ketua remaja. Kalau ada anak awak na laki-laki, anak perempuan, masukkan ke remaja musola Al-Hidayah. Mengajinya luar biasa orang ni, bah. Di mana-mana remaja paling jago mengaji seminggu sekali. Kalau orang ni pula 4 kali seminggu. Kan luar biasa itu. Jarangnya itu, bah. Dari mengaji tajwid, tahtim, mengaji hukum, sampai mengaji fardu kifayah. Inilah aset kita. Kalau sudah paham mereka fardu kifayah, udah bisa lah mati kita. Udah tamat kamu fardu kifayah, udah bisa lah mati. Tak ada lagi kekhawatiran kita, bisa lagi kita mati. Jadi kamu anak-anakku pakai budaya malu ya. Pemalu awak sedikit. Ini kadang-kadang anak muda nak malu, omaknya tak malu. Masa pula kadang omak-omak mengantarkan anaknya sekolah ibtidaiyah, anaknya berjilbab, omaknya bergeramah naik PCX. Apa kata si anak? Hanyalah omakku ni. Aku hingga api dipakaikan dia jilbab. Kalau omakku ni tak mau, nak singgah jilbab ke kepalanya ni, katanya. Ya bayangkan, malu. Anak-anak kita pakai celana panjang, datang ayahnya tidak. Celana pendek. Aja pendek apa? Biar nampak orang tokeh. Tak apalah pun kerja pendek. Kalau memang kau tokeh, tetaplah kau tokeh di pandang orang. Dan jangan macam mana pun celana kau tokeh, kalau kau tak tokeh, takkan ada artinya sama kau itu. Ini dibina baik-baik. Malu. Ya, peradaban yang pertama adalah malu. Jadi makanya kita ini jangan sampai menjadi orang-orang yang tak punya rasa malu. Karena kita masih membutuhkan Allah, bahkan juga membutuhkan manusia. Bapak Ibu, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peradaban yang kedua, tentunya ini berkaitan kepada persoalan akhlak, sehingga Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka diaturlah akhlak itu. Yang menjadi barometer contoh akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak Rasul? Yang pertama, Rasulullah itu selalu benar. Diawali dengan kejujuran, kulil haqqa law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun terasa pahit. Katakan yang salah-salah, yang benar-benar. Jangan terbalik. Sekarang dunia ini sudah semakin aneh. Dunia ini semakin sinting karena dihadiri orang-orang yang sakit jiwa, sehingga mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, hanya ingin meraih kekuasaan, ingin meraih popularitas, hanya ingin meraih kesenangan dunia, lalu mereka mengorbankan generasi-generasi mereka. Ini yang sangat menyedihkan.
Berapa banyak hari ini pelacur-pelacur agama? Saya membahasakan seperti itu. Kenapa? Memperjualbelikan hukum, mengkutak-katik ayat-ayat Allah hanya ditarik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Digunakan ayat-ayat sebagai senjata ampuh. Ini yang tentunya membawa kita kepada suatu peringatan yang luar biasa. Tidak ada lagi akhlak. Makanya sampai kita ini harus berada dalam kejujuran. Itu yang harus kau tanamkan dalam hidup. Dan sampaikan saja kebenaran kalaupun memang harus kematian yang datang. Karena kita menyampaikan kebenaran atau tidak menyampaikan kebenaran, kematian tetap akan datang menghampiri kita. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Iya bah, kalau mati aman, kau tunda satu bulan. Takut awak hidup sokan mati tak mau ya bah. Ini kami pikirkan nih. Alah, jangan palah. Dunia ini dua macam ini, tak lebih dari dua macam. Dimakan sama dipakai, itulah dunia. Ada yang lebih dari itu dunia ini? Tak ada. Kau punya baju di rumah, ada baju kau di rumah? Ada. Dipangapa baju kau itu? Pakai. Ada je nasi di rumah, dipangapa nasi itu? Tak lebih dari itu. Dipakai, dimakan, itulah dunia. Kalau dipakai bakal apa? Kalau dipakai bakal apa? Bakal rusak. Kalau dimakan bakal apa? Bakal hancur, bakal busuk, bakal basi. Maka siapa yang mencintai dunia lalu memperjualbelikan akidah, mempermainkan hukum, mengkutak-katik ayat Allah, maka sebenarnya hakikatnya dia mencintai yang rusak-rusak dan busuk-busuk. Maka nanti pun bakal busuk. Jasad kita bakal busuknya ini, bakal bau. Kalau dah bau, hoji lagi orang lah. Tengok ya begitu. Istri yang katanya cinta dunia akhirat, istri yang katanya ingin hidup sehidup semati, begitu mati, mati awak mati paten pula. 3 hari baru dapat. Begitu sampai tak kangkang, datang istri awak, dokatilah laki kau. Tak tahan aku menengok, tak sampai hatiku, bongak tak sampai hati, cici. Apa lagi? Oh enggak, si anak pun, ayah kau tu tak tega kuat menengok. Tak tega kuat. Mengapa kau tutup hidung? Tak tutup hidung kuat dah. Mengapa yang mata yang kuat? Mana udah kebauan ini? Kau bayangkan ni. Jadi makanya kita ni harus bisa jujur. Jangan suka kita ni membongak-bongak. Karena membongak itu bagian dari sifat munafik. Alamatul munafik, tanda-tanda munafik itu min salah ada 3. Iza haddatsa kadzaba, kalau bercakap dusta. Nah, membongak saya kerojo. Tak nang cukup orang dibongai. Bininya pun dibongai. Bini pun begitu, lakinya pun dibongai. Kalau lebih belanja, diam. Kalau kurang, lapor. Agak loyo ada, agak loyo tak cocok. Anak muda, kau jangan biasakan hidupmu penuh dengan dusta. Bahkan ibu, jangan mendidik anak dengan dusta. Kadang-kadang ini kau nak mendidik anak mendusta, tak boleh. Anak yang dididik dengan dusta, dia akan tumbuh menjadi seorang penipu kelas kakap. Masuk kau, masuk. Orang gila. Nanti mari orang gila. Dia nampak lah aku tengok kau begitu. Masuk. Kalau tak pala ada orang lewat, tengok ini kan siapa gak aku bilang wahai dan gila. Aku seorang lagi nampak lewat sini. Mama bakalai alek mandi kau, mandi biar pergi kita jalan-jalan.
mana jalan di bayar mandi lah budak oncol ni mandi lah dia siap mandi jadinya kita yang homak jalan dah besok-besok lah itu anak yang dididik dengan kebohongan, anak yang dididik dengan dusta, maka dia akan tumbuh menjadi seorang penipu kelas kakap. Jadi siapa para koruptor saat ini, mungkin dia dididik dengan kata-kata dusta. Nah, cuman kalau koruptor tak ada masalah 2 tahun, 3 tahun kemudian nanti dapat remisi. Tapi kalau ulama jangan, tak ada remisi sama ulama. Habib Rizik contohnya, dan punya pala salah 4 tahun boy 4 tahun. Tapi bayangkan 4 tahun itu Allah akan catat baginya sebagai kebaikan. Begitulah, itulah yang hendak kita pahami ya. Jadi makanya bina akhlak itu baik, tanamkan nilai kejujuran dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesabaran. Rasulullah itu sabar karena dia paham innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan selain kita meyakini bahwa kita sedang bersama Allah. Sedangkan sama wali kota saya mau gahau, dia diajak wali kota lawak makan, diajaknya mau gah tidak? Kalau aku mau gah, entah kok kamu ya, mau gah tidak? Seminggu tak habis-habis ceritanya. Kalau aku seminggu dah lewat lah. Kalau aku puasa memang nambah untung betul lah. Kenapa? Mak diajak wali kota aku makan di mana? Memang gua makan padangnya 10.000. Tapi sama wali kotanya tak tahan tu awak katanya. Udah habis cerita tu, besok berjumpa lagi. Kalau aku mana marina lewat katanya. Datang, dah lewat aku cerita kan dia cerita ni katanya. Ini nak menunjukkan second mogahnya aku katanya. Karena dia merasa bersama saat itu. Tapi apakah hari ini kita sedang merasakan bersama Allah Subhanahu wa taala? Allah yang pemberi rezeki bagi kita, la ilaha illallah yang kita ucapkan menuai makna la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Sudahkah kita merasakan itu? Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya ada jawabannya pada diri kita sendiri. Kalau memang kita merasakan bahwa apa yang diberikan kepada kita ujian dan musibah, kalau jangan kita cerita nak mengombur ujian dan musibah, tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian yang didatangkan kepada Nabi dan Rasul. Sehingga ada Nabi yang digelar ulul azmi, 124.000 Nabi, 313 Rasul, 25 yang wajib dikenal, 5 diantaranya ulul azmi. Kenapa? Karena mereka kenapa mereka diistimewakan Allah? Karena mereka banyak mengalami penderitaan dan cobaan. Apalagi kinin musibah nang kita hadapi, virus corona, penyakit, ya, tak tahu juga entah nang ada nang kono penyakit sebut tidak, entah tahu ada baca model, tahu virus corona, ya kan, dan tahu awak korbannya ada, cuman modelnya tak tahu awak. Kadang-kadang nang kono ginjal pun dia corona yang gitu kan, berarti corona masuk ke ginjal itu aja. Tadi dia jari apa tuh, aku ketua BKM ni ke apa pemuka agama baik sangka gitu ya kan. Siapa yang berbaik sangka sama penduduk bumi, maka penduduk langit akan berbaik sangka kepada kita. Tapi kau dah torang-torangan pula, apa yang juga yang baik sangka itu. Nah udah lama yang kawan tu bayar sosa. Belum ada corona udah sosa memang dia mati corona, ya kan? Belum apa-apa dibandingkan derita yang dialami oleh Nabi Ayub. Menderita penyakit, Nabi Ayub kaya, kemudian dimiskinkan. Sudah dimiskinkan, didatangkan penyakit. Apa tak menderita itu? Udah jatuh ditimpa tangga, datang pula ayam memadu. Kaya, dijatuhkan miskin, kemudian Nabi Ayub diserang penyakit kusta. Tapi apa kata Nabi Ayub?
Ya Allah, cabutlah apa yang pernah kau beri dari kepada Engkau mencabut kekayaanku, aku ridho ya Allah. Engkau cabut kesehatan dari tubuhku, aku ridho ya Allah. Tapi aku bermohon jangan pernah Engkau cabut hatiku yang selalu ingat kepadamu. Bah, sampai-sampai disuruh Yub, kau kan Nabi, iya, mintalah sembuh kepada Allah. Apa jawab Nabi Ayub? Aku malu meminta sembuh kepada Allah. Awak boleh 3 hari, anak udah basuh muti, ada bercakap dong tak boleh buat, boleh sakit gigi dia. Bercakap, jangan kau bercakap, jangan kau bercakap. Kau biarkan dia sakit gigi. Awak tak boleh bercakap, dia boleh bercakap. Jangan bercakap, tukar bercakap itu namanya. Itu makanya walaupun disuruh menengok orang sakit di antara hak muslim dengan muslim yang lain, cuman kau sakit gigi pikirlah menengok. Nasab masalahnya, hendak diam saja awak. Kau ejek-ejek aku ya, kau tidak pula. Hendak bercakap dilarangnya bercakap, hendak ibak makanan tak ada makanan yang bisa dibawa. Kalau sakit gigi, janganlah datangi, bahaya awak itu buat itu. Nabi Ayub menderita sakit yang luar biasa. Bayangkanlah sampai sabarnya luar biasa. Kudis ulat yang jatuh dari kudisnya, pulangkannya balik. Kenapa begitu? Karena dia tahu sakit itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pun memahami sakit ini kan kasih sayang Allah. Kalau sakitnya kita teringat ke Allah taala tengah malam. Kalau tak sakit ada dan teringat tengah malam ke Allah taala, mana ada? Festival Kongo. Datang lagi bini. Tapi begitu sakit baru teringat ke Allah Ta'ala. Tengah malam tak bisa tidur. Allah tolong aku ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Namanya kau sakit pun begitu. Ya Allah sehatkanlah dia. Meminta kepada Allah. Kalau sehatkanlah ya Allah, kalau masih lalu sehat, kalau tidak selesaikanlah ya Allah ya Allah. Alang kalau keluarganya payah mati, bukan payah mati, belum saatnya mati. Kau mau Ustaz juga lah. Assalamualaikum Ustaz, salam, ini ya aku bersedekah aku ibu. Tidak Ustaz, doakanlah omak aku sakit Ustaz. Jadi doa macam mana? Kalau memang sehat-sehat, ya kalau tak sehat cepatkanlah tersiksa dia. Aku tengok bukan dia yang tersiksa, kau nak maksud tersiksa membunuh dia. Kira-kira begitu Ustaz. Bayangkan. Teringat ke Allah Ta'ala. Kalau sehat kadang kita lupa kepada Allah. Makanya pula sifat manusia ni Allah istilahkan kan kiradatan khasiin, bagaikan monyet-monyet yang hina. Kenapa? Monyet ni kalau datang angin kencang tak mau jatuh dari pokok-pokokan. Perhatikan, makin kencang angin makin kuat pegang. Tapi di mana kau jatuh? Angin sepoi-sepoi, terlena lah dia. Lupa sama pegangan, campak ke bawah. Manusia ni pun begitu. Kalau datang balo tak mau lupa ke Allah dah. Oi baji jangan ditanya. Boleh datang angin kencang, subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah ya Allah, tolong aku ya Allah, subhanallah. Aku di loteng 4 ya Allah, subhanallah. Tolong aku ya Allah, tolong subhanallah. Semua bertasbih. Begitu hilang angin tu, dah tu dah ketengok angin tu. Oi, kalau semalam kau pikir nanggorom lah kau menaik si polat tu. Udah mangkat tu banyak. Ada yang menghidupkan TV banyak, menonton sinetron. Ada yang menengok YouTube. Ada yang membuat status. Manusia ini punya sakit jiwa aku tengok. Kadang-kadang orang kalau bertanya, orang yang sehat dan hidup bertanya, apa yang orang kau pikirkan? Kira-kira aku tak suntuk saya kau, maunya marah dia. Dia belum muncung kau tu bah, segala nak kau. Tapi kalau benda mati bertanya dijawab. Apa yang anda pikirkan? Oh, iketin gitu ya. Orang yang sehat bertanya, dia marah, tapi benda mati bertanya dijawab. Ciri-ciri sakit jiwa. Maka Imam Syafi'i mengatakan rupanya gila ni tak semacam, banyak macam.
Itulah bayangkan. Entahlah malam ni entah nanti masuk juga yang nang gila tak tahu apa. Jadi maka dari itu mari kita sabar dengan ujian dan cobaan. Kalau ada pun penyakit, serahkan semua kepada Allah. Mohon kita kepada Allah. Makanya jangan tinggalkan masjid kalau kita sakit pula. Ini kadang-kadang takut penyakit tapi masjid ditinggal. Ada yang disuruh tinggalkan masjid. Rupanya di masjid ada penyakit. Kata Rasul, man dawala masjidan fahuwa aminan. Jangan masuk masjid aman. Aman lah. Kamu ini kan aman ini kan, sehat-sehat kan? Karena ramai kamu berjemaah di sini kan? Ramai kan? Itu mah kau sehat. Sehat. Karena sholat ini membuat sehat zahir dan batin. Doa ketua remaja tadi, semoga sehat lahir batin. Kalau tanda-tanda doa kau tu dikabulkan Allah malam ni, besok subuh banyak lagi sholat berjamaah sini. Tapi kalau tak ada juga doa kau tak berterima, berarti di kampung ni dah sakit jiwa lah semua umumnya. Kau hanya mengundang aku ya, entahnya kau modelku. Kau undang juga, bah udah jam 11. Habislah saya jamnya jatah ceramah pula bah. Aku naik dari jam 10 ya. Aku ingat ini bah, jangan kau minta. Aku ingat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi cobaan kemiskinan? Belum ada yang mengalahkan Nabi Isa. Hari ini kalau ada yang mengaku miskin agak malu sikitlah. Nabi Isa itu yang paling miskin di dunia. Dia bukan hanya miskin dari harta, tapi Nabi Isa itu miskin keluarga. Dia tak punya istri, tak punya anak, dia hanya punya keluarga Maryam dan Hana. Kemudian sudah itu dia hanya hidup sebatang kara. Bahkan dia tak punya rumah, maka digelar sebagai Abu Safar, ayah musafir yang selalu berjalan. Tidurnya pun dalam gua, bajunya cuma sebiji, itu pun 2 warna, menandakan satu warna tak cukup untuk membuat jubahnya. Paksalah diambil kain paroco-paroco untuk mencukupkan jumlah warnanya. Kalau kini kau bawa nak kono mode, bukan kono tak cukup bahan. Bayangkan miskin Nabi Isa. Kita ni apalah mana doh. Macam kamu ni kute tanah miskin ini, sonang-sonangnya kamu ni kute tengok semua sini. Ku tengok tak boleh juga lagi lipstick, mana nak miskin pula membeli lipstick bisa hingga na merah, ada na merah mendangnya lagi. Mana nak miskin kau bisa beli lipstick? Maka jangan suka dah mengaku diri miskin. Ada nak bersumpah gara-gara anak miskin. Sumpah Pak, miskin aku Bapak, miskin aku Bapak, sumpah demi Allah. Ada catnya. Bayangkan ni, anak bersumpah-sumpah. Nabi Isa itu miskin. Jadi hidup ini penting bersabar. Jangan sampai kita ni menjadi orang yang berputus asa. Anak muda kau juga sabar. Namanya lah pula payah nak membuat dengan elok di senang hari tantangan ini. Ya, karena mengkutip-kutip sumbangan kamu kono repet pun sabar. Jangan pula mengamuk, wah ini merepet pula, dah tak mengkasih merepet. Memang begitu. Kalau dia mengkasih tak merepet itu doh. Justru nanti tak mengkasih nak merepet. Itu sudah rumus itu. Kalau tak tahan tinggalkan, udah wak mau kasih wak yo kau tahu, udah pulang. Jangan bersungut-sungut. Loh, aku mengkutip begini. Dah. Kalau misalnya ada yang tak datang, sabar awak. Kami membuat dengan elok, mengapa orang tak datang? Sabar. Kalau ada konsumsi tuan takkan. Ini apa lebih kue konsumsi maulid kami. Makan luwak kau tahu. Nah, berbuat baik namanya. Sabar. Jangan emosi. Apa? Itulah kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilempar dia kono koningnya berdarah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Dia tampung. Diusapkannya ke jubah, ditampung, diusapkannya ke jubah. Sahabat bertanya, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Aku tidak ingin darahku tumpah ke muka bumi. Kenapa? Karena tadi malaikat mengatakan, andaikan setetes darahku tumpah ke permukaan bumi, dia akan luluh lantakkan penduduk ini. Apa kata sahabat? Bah,
Kalau begitu apalagi tumpahkanlah biar melalah ini orang nih. Sahabatnya itu juga apa-apa ya Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Aku hadir sebagai pendakwah, bukan lahir sebagai pelaknat. Malaikat lah. Awak kalau udah adu deking tak bolo-bolo lagi doa. Nabi Muhammad malaikat dekingnya tapi dia bersabar. Kalau awak jangankan malaikat. Sampailah malaikat dijoil deking awak, asalkan ada dondam, malaikat putihkan kepalanya itu ala petani itu. Adangkan kopral saja deking awak dah tak tampung lagi paten dengan awak. Inilah tabiat hati kita. Karena nafsu kita ini masih di tingkat nafsu yang rendah, nafsu amarah, nafsu lawamah, paling tinggi nafsu mulhamah. Kita belum sampai kepada nafsu mutmainnah. Itu dalam kajian tasawuf ada 7 nafsu. Tak cukup malam ini ku sampaikan. Panjang itu cerita itu. Kalau tidak penasaran datang ke rumah, kita bahas tentang masalah nafsu itu. Datang ke rumah dan kau panggil lagi aku, Pak. Apa pula itu? Bi Muhammad itu sabar. Jadi apalagi menghadapi berbagai macam musibah. Makanya di balik sabar itu apa supaya kita bisa kuat bersabar? Berbanyak istighfar. Mana tahu ada hajat yang tak sampai, berbanyak istighfar. Istighfar ini luar biasa fadilah. Istighfar. Ada hajat yang tak sampai, jodoh tak dapat istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Apa hajat dua? Anak nikah aku sih kehilangan ketika istighfar, terus kali istighfar, terus kali istighfar. Mudah-mudahan kalau ada hajat yang tertunda, banyakkan istighfar. Ada suatu kisah pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, seorang laki-laki yang gemar istighfar. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir diusir dia dari masjid. Kenapa? Dia di masjid sholat, kemudian masjid sholat ingin istirahat, oleh penjaga masjid disuruh keluar. Ya Syekh ukhrus. Syekh ini dua artinya ya. Yang pertama orang alim, yang kedua tuaran artinya. Maka jangan pula bogah nak dipanggil kawan Syekh. Antah na maksud kedua tu nya hai tuaran tak. Maka tak ikut orang awak tadi siapa awak tahu Syekh. Ini mengejek ini kawan ni. Berarti artinya tuaran tak. Imam Ahmad bin Hanbal tak marah, dia keluar. Kenapa penjaga masjid menyuruhnya keluar? Penjaga masjid tak mengenal Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi makanya kalau setingkat Imam Ahmad bin Hanbal ada dan tak mengkonal, maka jangan pula sakit hati macam awak ada dan tak mengkonal. Ada. Malu bapak di Rusunawa. Di mananya? Tanya kau saya lah pokoknya. Di simpang tu dah tahu orang tu siapa. Kita tanya kawan, tak ada mengkonal. Bajumpa kau bilang semua mengkonal kau. Anak buat labu orang tu yang tak konal orang tu aku. Mungkin kita tak dikenal. Setingkat Imam Ahmad bin Hanbal ada tak mengkonal. Apalagi macam kita ni, apapun tak ada ilmu kita. Imam Ahmad bin Hanbal pun baik keluar dan diusir pula. Akhirnya berjumpa sama anak muda. Tuan mau ke mana? Saya mau ke Mesir dan saya sudah sampai di Mesir. Ada tujuan? Tak ada. Udah dapat penginapan? Tak ada. Mau tuan ke rumah? Dengan senang hati. Sampai ke rumah disuguhkan minuman. Maaf tuan, aku tak bisa menemanimu karena aku bekerja. Rupanya laki-laki ini tukang roti. Dari mulai mencetak roti, dari mulai menguli topung, ada yang unik diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tak pernah berhenti laki-laki ini dari mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Hingga akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal bangkit bertanya, sudahkah lama engkau mengucapkan istighfar ini wahai saudara? Semenjak lisanku fasih mengucapkan istighfar, sepanjang itulah aku tidak pernah berhenti mengucapkan istighfar. Apa yang kau dapat? Tidak ada hajatku yang tidak ditunaikan Allah. Dengan istighfar hajatku ditunaikan Allah. Lalu kenapa kau masih istighfar? Ada hajatku lagi. Apa hajatmu? Jangan kau matikan aku ya Allah sebelum aku bertemu dengan seorang ulama fikih dan hadis yang bernama Ahmad bin Hanbal. Menggelotar Imam Ahmad bin Hanbal, ketahuilah wahai anak muda, istighfarmu lah yang memaksaku berangkat ke Mesir. Dengan istighfarmu aku diusir dari masjid. Dengan istighfarmu aku sampai ke rumahmu. Dengan istighfarmu
Ketahuilah wahai anak muda, istighfarmu telah membuahkan hasil. Orang yang kau maksud, orang yang ingin kau jumpai adalah aku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dipeluknya laki-laki itu. Bukan laki-laki itu nak mencari, tapi Imam Ahmad bin Hanbal yang datang mempertemukan dirinya. Kenapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar. Para banyak kaji malam ini dong. Istighfar di saya pun kamu ingat udah jago ini. Mulai diamalkan. Mulai kau istighfar. Mana tahu ada suami dan tak pulang-pulang. Atau udah lama tak pulang. Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu istighfar yang paling pendek. Tak ada yang pendek dari sini ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Buat 100 kali. Bang, ya Allah, pulangkan suamiku ya Allah. Kalaupun dia sudah berumah ya Allah, sesekali pulangkan juga lah dia. Astagfirullah. Pulang itu suami. Terpanggil itu hatinya. Kalau ada anak awak dan bandal, berarti ya homaknya kurang istighfar. Kadang-kadang pergi juga ke Tuan Syekh 8 lu sinakua. Tolong didoakan juga lah ya. Didoakan, disalahkan pula Tuan Syekh. Bukan doanya yang salah. Pas 10 kali kan, kenapa anak kau ni kata Tuan tu lah. Tahu lagi tak terbolo-bolo lagi anakku ni, nangging-gingan tongkak dojal. Makanannya biasa nasi. Kau jayahnya apa? Bendak narkoba, Tuan. Apa lagi? Apa tukang pasang togel lah. Kau apa lagi? Mengkreditkan duit lagu. Jadi dan kau dimakan anak kau ni, itulah dia. Pada haram-haram apa tak tongkar. Pohonahnya kau istighfarnya kau tu Tuhan pun nak mencakapkan itu tak pohon aku dia baru cocok itu pula. Apa tak anak bandel. Jadi maka dari itu istighfar menggetarkan hati. Kenapa? Hajat yang tak tunai karena terhijab. Penghijabnya dosa, pembuka hijab dosa itu adalah istighfar dengan bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ini kadang-kadang istighfar pun 3 kali ya. 3 kali habis sholat itu pun ada yang tak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ada melompat. Ada yang istighfarnya dia malaikat layang hatinya, bukan tunduk dia ke pemandang ke badan. Tahu? Astagfirullahaladzim. Ada menengok kawan. Astagfirullahaladzim. Jemalah nak diampuni Allah begitu model istighfar kita pula. Di wirid Yasin pun begitu. Bakombo. Syekh udah istighfar. Astagfirullahaladzim. Kau cuma semalam datang? Tidak, astagfirullahaladzim. Aku pun kau tak datang, aku loti kuasa. Astagfirullah. Macam mana begitu model istighfar, macam mana hajat tak sampai kalau istighfar kita pun tak ikut dari hati. Memulai baca Yasin pas sampai wal Quranil Hakim, padamlah Yasin wal Quranil Hakim. Padam. Taqabbalallahu minkum. Udah siap. Udah bahan coba. Apa nanti saudara nanti dong itu kan. Tapi begitu pun kalau ada orang nanti dong jangan diganggu ya. Di media sini bu ada nanti dong jangan diganggu. Dia sedang menjalani nikmat Allah. Kau pikir nikmat tidok ni tak tinggi? Gak ada juga gara-gara ini ke Kuala Lumpur gara-gara payah tidok pak. Menjual kebun sawit 3 hektar. Apa penyakit payah tidok? Panggo di situ kau tidoknya, tidokkannya lah. Dan pula kalau tidok apa dosa? Ada jadi Yasin orang berdosa. Yasin. Tak bisa mulutnya mengkata panobat mata. La ilaha illallah. Hati-hati ya.
Di makanya kalau anak-anak muda belajar takdim bagus. Nanti kalau ada takjiah sesekali anak muda ni lah pula disuruh takdim pula. Takdim dulu ke anak muda, takdim. Ya, jangan emang angkat gambar saja. Kalau dah belajar takdim, tahlil bagus. Untuk apa itu? Supaya kita memahami bahawa kita harus mengembalikan nilai-nilai peradaban. Tentunya bagaimana kita mensikapi akhlak ini agar insyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Sebagai yang terakhir, lewat peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ketahui bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun dan dibawalah kepadanya risalah yaitu Al-Quran. Dimulai dari apa? Iqra. Apa pahamnya ini? Ilmu. Makanya umat Islam harus pintar, umat Islam tak boleh bodoh, umat Islam harus menguasai ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia ilmu, siapa yang kepingin bahagia di akhirat ilmu, siapa yang bahagia dua-duanya juga syaratnya ilmu. Ini ada kamu. Makanya manfaatkan usia muda untuk menuntut ilmu. Jangan pernah katakan untuk ilmu. Belajar kau selagi mampu. Kita nan tua-tua ni pun belajar. Cuman kalau apanya paling belajar mengaji lah gitu. Ya kan? Kalau ada yang bisa sekolah lagi, teruskan sekolah. Kenapa? Dengan ilmu ni kita terpandang. 3 yang membuat kita dihormati orang. Pertama, jadi orang kaya. Kalau bisa jadi orang kaya, dihormati orang juga itu. Jadi kamu orang kaya itu, orang kaya. Kalau awak datang, kalau ada orang kaya ni dilapkan kawan bangku awak itu. Iya, kalau orang kaya datang, dilapkannya bang. Duduk pak. Yang kedua, pejabat. Ada harapan jadi pejabat? Ada? Tak tahu lah ya. Ajo gila itu bilang. Yang ketiga, orang berilmu. Andaikan peluang jadi orang kaya, ini kan tak bisa dijangkau. Kaya ini kan nasibnya. Andaikan pejabat tak bisa dijangkau, jangkaulah yang pasti, itulah ilmu. Engkau akan dihormati orang, engkau akan dihargai dengan keilmuanmu. Maka jangan kita menjadi umat yang sufaha, umat-umat yang bodoh. Maka Nabi Muhammad memiliki sifat fatonah, beliau itu cerdik, cerdas. Jangan kita umatnya lewat peringatan maulid tambah-tambah bodohnya. Kita ni kita penuh bodoh-bodohi. Udah awak nak bobal, penuh bodoh-bodohi pula. Ada dan tahunya dia dibodoh-bodohin, tapi tak bisa dia terelak dari pembodohan ini. Jadi maka dari itu kepada kita hikmah memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita galakkan sarana untuk menuntut ilmu. Mari kita hidupkan taklim, karena yang dapat mengukuhkan dunia ini kata Rasulullah diantaranya adalah bi'ilmil ulama, hidup ilmu para ulama. Maka jangan meninggalkan ulama. Tapi ingat, ulama ini 2 macam. Ada ulama pewaris Nabi, ada ulama penebar fitnah. Ulama yang hati saya berfatwa. Ulama yang berfatwa hanya untuk kepentingan dirinya, ini ulama-ulama penebar fitnah. Tapi ulama mana? Makanya jangan jauh dari kehidupan para ulama dan jangan suka mensepelekan ulama. Ya, tapi dimuliakan ulama-ulama kita. Jangan sampai ulama-ulama kita, tengok sekarang ulama-ulama kita udah diintai, ada dan dibacok, ada yang dibunuh. Pasti asalkan ada yang membunuh, membacok, menganiaya ulama, belum lagi diperiksa, udah dipastikan yang menganiaya itu adalah orang gila. Maka bebas dari hukum. Nang gila pula apa ya? Tapi orang gila ini pun pintar juga. Ulama saja dibidik. Ulama sama imam masuknya. Entah siapa lah nang gila ini. Entah nama baca, entah nama bilang nang gila tu gila aku tak tahu. Tapi ulama hari ini sudah semakin diburu. Ulama semakin tak tenang.
dibuat tak tenang. Makanya mari kita rapatkan barisan untuk memuliakan para ulama, meraih ilmu-ilmu ulama itu. Bukan para ulama tidak dikawal-kawal, cukup amalkan dan pelajari ilmunya. Andaikan ulama itu wafat, akan tumbuh 1000 ulama-ulama yang tetap menghidupkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu catatan yang terpenting agar insya Allah engkau menjadi generasi yang islami. Maka kau tunjukkan hari ini engkau adalah orang-orang yang menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan berikan pertolongan. Makanya alhamdulillah umat Islam sudah tersebar di seluruh dunia. Kenapa? Masih ada orang-orang yang mau berjihad, masih ada orang-orang yang mau berjuang menyampaikan agama Allah. Walaupun mungkin penderitaan itu datang kepadanya, memang itu adalah sebuah kenangan yang indah, sesuatu yang manis. Penderitaan yang Allah titipkan kepada kita akan berbuah kepada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya di mana ada kesukaran, maka di situ akan ada kemudahan. Inilah barangkali ceramah kita pada malam hari. Ya, aku tak tahu mana yang bisa kamu paham. Cuman kalau paham, amalkan. Baik-baik ya. Mengaji terus, jangan patah di jalan. Jangan lupa himbau juga ayah oma-oma orang tu ya. Mengaji kau mengaji. Kalau perlu ayah-ayah ada pengajian di sini? Ada? Tak ada. Berarti orang tu dah tamat. Ya kau dah tamat pula aja mah pula. Maksudnya ayah mengaji juga lah. Ya kan, buat juga mengaji. Kadang-kadang lewat mengaji ni macam malu tak mengaji. Kadang-kadang loti-loti membontuk nyawa 5 orang datang, biarlah 5 nanti doakan juga pula, doakan juga nanti tak datang. Ya Allah bukakan pintu hati mereka ya Allah supaya datang. Yang begitulah, tak mau itu datang doh semua. Dede goro-gorokan juga mengaji. Ada nasib saja. Kau mengaji? Tidaklah, janganlah dulu ya. Ada Pak bayar. Kau juga aku sejongkal pikirkan juga. Kalau perlu cari donatur. Siapa nak mengaji dapat 10.000. Aku rasa ambilnya itu asal mengaji 10, asal mengaji 10. Amin. Yang jelas mengaji juga kita bapak, ayah-ayah, oma-oma mengaji. Lalu gitu juga sama anak-anak ni pula orang tu mengajak tak mengaji. Supaya apa? Untuk memakmurkan, menghidupkan hati kita ini. Walaupun dah berilmu apa, tetap juga mengaji supaya hati kita ini hidup dengan ilmu-ilmu Allah. Ya, semoga bermanfaat. Atas segala undangannya saya ucapkan ribuan terima kasih. Atas perhatiannya juga diucapkan ribuan terima kasih. Dan di atas segala kekurangan saya dapat untuk diberikan kemaafan. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim.